Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kaindra. Alhamdulillah bisa upload video baru lagi di minggu ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, di video kali ini tuh aku mau share tentang budgeting di bulan Mei. Untuk budgeting di bulan Aprilnya aku udah evaluasi ya di video sebelum ini. Buat teman-teman yang mau nonton videonya boleh klik link di atas. Oke, di budgeting di bulan Mei ini tuh aku kayak lebih semangat gitu untuk mengatur keuangannya dan punya tekad agar mengatur keuangan itu lebih baik lagi, karena memang pengeluaran di bulan April itu benar-benar besar ya. Biasanya tuh emang kalau bulan bulan Lebaran itu adalah pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya gitu. Jadi di bulan Mei ini tuh aku punya tekad nih kalau di bulan Mei ini tuh tidak boleh minus gitu ya, bisa mengatur keuangan itu lebih baik, tidak banyak jajan sana sini karena memang udah jajannya ya di bulan Lebaran itu udah banyak. Bismillah, semoga memang benar ya budgeting di bulan Mei itu berjalan secara lancar dan tidak ada kendala. Amin. Oke, seperti biasa, budgeting yang biasa aku lakukan itu akan dibagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama itu ada saving, terus ada giving, dan juga ada living. Gimana nih teman-teman, udah melakukan budgeting di bulan Mei-nya? Mudah-mudahan udah juga ya. Karena memang kalau biasanya setelah lebaran itu banyak pengeluaran yang dilakukan, atau bahkan bisa jadi kita tuh mengambil dari uang tabungan. Makanya di bulan Mei ini adalah kesempatan untuk memperbaiki itu gitu. Dan insya Allah itu akan berpengaruh juga ke bulan-bulan berikutnya. Oke, jadi untuk kategori yang pertama itu ada saving ya. Di sini untuk savingnya aku bagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu ada tabungan rekening. Nah, untuk bulan Mei ini tuh aku menjatahkan lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya untuk tabungan rekening, karena memang kan kemarin waktu bulan April itu ada yang terambil gitu dari uang tabungan untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan. Terus yang kedua ada pendidikan anak. Anak ini aku anggarin 150.000 per bulannya, untuk bulan ini ya maksudnya. Terus yang ketiga ada dana jaga-jaga atau dana tak terduga, dana darurat ya, itu aku nabung sebanyak 50.000. Terus ada juga tabungan untuk lebaran. Untuk kali ini masih tetap sama kayak tahun lalu, aku anggarinnya 150.000 per bulan. Sebenarnya pengen naik menjadi 200.000, tapi takutnya nggak bisa gitu ya untuk 200.000 per bulan, jadi tetap aja lah 150.000 per bulan. Dan ada kebutuhan ya, itu maksudnya kebutuhan itu tuh nabung untuk biasanya untuk skincare atau enggak untuk servis motor gitu ya, kebutuhan yang berjalan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Nah, untuk kategori selanjutnya ada giving itu seperti biasa aku akan menyisihkan sebagian ke orang tua ya teman-teman. Terus ada living, di sini living aku bagi menjadi 10 bagian. Yang pertama ada belanja bulanan. Untuk bulan ini aku anggarin sebesar 400.000 rupiah. Untuk belanja mingguannya seperti biasa, minggu pertama sampai minggu keempat itu aku anggarin 150.000, dan minggu kelima itu karena cuma beberapa hari jadi aku anggarin 50.000. Cuman tadi di videonya aku salah nulis ya, itu harusnya 50.000 tapi aku nulisnya 150.000. Untuk galon gas itu sama 125.000, untuk beras sama telur 175.000. Ini tuh menurun ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya, karena memang aku masih punya persediaan beras, dan kali ini itu beras udah mulai turun nih kalau di daerah aku gitu. Jadi aku nganggarin 175.000. Dan untuk kebutuhan lainnya bisa dilihat dari video ya teman-teman. Jadi untuk kebutuhan Kaindra dan lain-lain itu sebenarnya hampir sama, cuman aku naikin di kebutuhan Kaindra sebanyak 50.000. Jadi 450.000. Bulan kemarin tuh 400.000. Untuk yang lainnya masih sama dengan bulan lalu.
Oke, nah sekarang waktunya untuk memisahkan uang-uang yang pembayarannya cash ke dalam dompet ya teman-teman. Kali ini itu pecahannya komplit nih, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 20, ada yang 10, dan ada yang 5.000 ya teman-teman. Kadang suka butuh gitu ya receh karena aku atur juga secara mingguan. Oke, sambil memasukkan uang-uang yang pembayaran cash ke dalam dompet ini aku mau sharing-sharing sedikit ya untuk tips mengatur keuangan setelah lebaran. Yang pertama harus dilakukan sih menurutku itu adalah mengevaluasi apa aja yang dikeluarkan selama lebaran. Apakah kita mengambil uang tabungan, apakah aman-aman aja, atau mungkin bahkan kita itu sempat berhutang untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Karena memang kan banyak ya kebutuhannya, kayak misalkan ada yang dipakai untuk mudik, terus untuk memberi gitu ya. Nah, setelah mengevaluasi itu tuh kita bisa tahu nih hal apa yang harus kita lakukan untuk bulan berikutnya. Yang pasti harus melakukan budgeting. Cuman untuk anggaran savingnya mungkin kita bisa alokasikan lebih banyak ke ranah tabungan atau untuk menyelesaikan hutang dulu kalau misalnya ada hutang ya. Terus bisa juga dengan memperkecil anggaran di pos-pos tertentu ya agar bisa menyimpan lebih banyak atau mungkin bisa melunasi hutang bagi yang punya hutang gitu. Jadi sangat penting ya untuk melakukan evaluasi keuangan gitu untuk memperbaiki di bulan berikutnya. Tips selanjutnya itu adalah membuat anggaran khusus lebaran gitu, atau dengan kata lain membuat tabungan untuk lebaran. Untuk nominalnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan penghasilan masing-masing ya teman-teman. Yang penting kita punya dana tambahan untuk memenuhi nanti kebutuhan lebaran. Jika misalnya kebutuhan lebarannya itu pengeluarannya lebih besar gitu. Nah, untuk bulan ini tuh aku baru mulai lagi nih untuk menabung tabungan lebaran. Jadi nih aku nabungnya 150.000. Nih aku share satu amplop dulu gitu. Dan ini tuh akan berlangsung selama 10 bulan ke depan. Dan tips selanjutnya itu adalah atur keuangan dana lebaran untuk tahun depan itu secara rinci. Karena ternyata dana lebaran itu ada beberapa yang harus kita pertimbangkan gitu. Seperti kayak misalkan makan di luar atau jalan-jalan. Karena kan momen lebaran itu adalah momen kebersamaan gitu ya, lagi pada libur. Jadi ada kesempatan untuk memanfaatkan waktu bersama keluarga untuk pergi sekedar makan atau kan jalan-jalan. Dan coba untuk atur skala prioritas untuk kepentingan lebaran gitu ya. Oke, balik dulu nih ke videonya. Di sini tuh aku lagi nabung untuk dana jaga-jaga dan kebetulan memang dana jaga-jaga ini tuh udah terpakai semuanya untuk kepentingan darurat ya teman-teman. Jadi aku mau mulai lagi tapi tidak membuat kertas yang baru. Jadi dilanjutin lagi, cuman targetnya jadi berubah menjadi 1.400.000. Dan yang terakhir ini aku postkan beberapa anggaran ke dompet sehari-hari yang aku bawa ya teman-teman, kayak kebutuhan kain drap, galon gas, dan juga jajan biar lebih teratur aja untuk pengeluarannya. Dan satu lagi belanja mingguan ya, cuman kayak yang belanja mingguan tuh udah aku ambil sebelumnya, jadi tanggal 1 udah aku ambil dulu karena memang butuh untuk masak ya dan keperluan lain-lain. Oke, alhamdulillah udah beres video budgeting di bulan Mei dan juga sharing untuk tips mengatur keuangan setelah lebaran ya teman-teman, berdasarkan pengalaman aku aja itu. Mudah-mudahan dari video ini ada sedikit manfaat yang bisa diambil ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa bantu untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum, bye-bye.